Agar tak boros, begini cara menabung seminggu sekali. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan, sudahkah kamu menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung? Pasti ada sebagian orang yang menjawab, belum, karena berbagai alasan. Wajar, menabung memang tidak semudah saat diucapkan. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang menjadi sulit menabung, misalnya terlalu sering melihat e-commerce. Jadi, ketika ada produk yang lucu atau yang sedang diskon, tanpa berpikir panjang produk tersebut langsung dibeli. Selain itu, sering nongkrong di kafe dengan teman-teman juga membuat uang cepat habis. Meski begitu, menabung tetap harus dilakukan untuk menjaga finansial menjadi lebih baik dan kondisi keuangan di masa depan tetap aman. Banyak cara menabung yang bisa dilakukan seperti menabung seminggu sekali agar uang tidak banyak terbuang di pos belanja saja. Bagi kamu yang ingin mencobanya, kami telah menyiapkan beberapa tips menabung seminggu sekali pada ulasan berikut ini, yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Nomor 1. Tetapkan tujuan menabung. Tentukan apa yang menjadi tujuan utama kamu menabung. Demi masa depan yang sejahtera, ataukah kamu bermaksud meminang si dia atau bisa juga demi memiliki rumah sendiri? Jurus menabung ini tentu saja bukan untuk memuaskan hasrat konsumtif. Dengan tujuan yang jelas di masa mendatang akan menjadi penyemangatmu untuk menyisihkan pundi demi cepat mencapai tujuan tersebut. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, buat tujuan keuangan dan tujuan menabung berdasarkan jangka waktu. Tuliskan semua keinginan yang ingin kamu capai dengan menabung. Biasanya, semua orang akan menuliskan keinginan-keinginan seperti membeli kendaraan, gadget baru, jalan-jalan, berangkat haji atau menikah. Setelah itu, menuliskan keinginan yang kita miliki, silahkan jabarkan berdasarkan jangka waktu pencapaiannya. Kedua, tentukan prioritas menabung dan pilih sesuai kebutuhan. Tidak semua hal yang diinginkan memiliki prioritas yang sama. Pastikan jujur pada diri sendiri dalam memberikan penilaian dan memilih sesuai dengan kebutuhan yang penting. Jika saat ini ponsel masih bisa digunakan, mungkin lebih penting untuk membeli laptop dan menunjang produktivitas. Jika tidak mengalami kendala selama ini untuk beraktivitas dengan kendaraan umum, mungkin belum mendesak untuk membeli motor atau mobil. Nomor 2. Hindari kebiasaan buruk. Sebaiknya hindari aktivitas di dunia maya yang akan membawamu memiliki perilaku konsumtif berlebihan, begitu juga saat berbelanja keperluan. Tetap fokus pada apa yang kamu butuhkan, bukan yang diinginkan. Jangan membeli sesuatu hanya karena terpengaruh oleh influencer Instagram. Padahal, kamu tidak membutuhkannya. Alangkah lebih baik untuk menemukan sektor mana yang membuat rekening bleeding. Biasanya, ada hal-hal kecil yang tidak kamu sadari menjadi penyebab utama keborosan. Setelah menemukannya, berkomitmenlah untuk tidak meneruskan kebiasaan buruk tersebut. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, buat daftar kebutuhan dan keinginanmu. Sebelum kamu berbelanja, baik secara online maupun offline, buatlah daftar barang-barang yang kamu butuhkan dan yang kamu inginkan. Dengan begitu, kamu bisa membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa ditunda atau diabaikan. Kamu juga bisa menghindari godaan untuk membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhanmu hanya karena tergiur oleh diskon, promo, atau rekomendasi influencer. Kedua, gunakan anggaran belanja yang realistis. Setelah kamu membuat daftar kebutuhan dan keinginanmu, tentukan berapa besar anggaran belanja yang kamu miliki. Anggaran belanja ini harus sesuai dengan penghasilan dan pengeluaranmu, serta tidak mengganggu tabungan dan investasimu. Kamu bisa menggunakan aplikasi pengelola keuangan untuk membantumu membuat dan mengawasi anggaran belanjamu. Nomor 3. Tentukan nilai tabungan. Ketika sudah mendapatkan gaji bulanan, janganlah langsung dipakai untuk belanja. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyisihkan dan menentukan berapa uang yang bisa kamu sisihkan untuk ditabung dalam seminggu. Pada umumnya, uang yang disisihkan untuk ditabung sekitar 10% atau lebih setiap bulannya. Setelah itu, dari 10% kamu bisa membagi 4 minggu. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, tentukan tujuan menabungmu. Apakah kamu ingin menabung untuk dana darurat, untuk membeli rumah, untuk berlibur, atau untuk investasi?
Tujuan menabung akan membantumu menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya, berapa besar target yang ingin dicapai, dan berapa banyak yang harus disisihkan setiap bulannya. Kedua, hitung pengeluaranmu setiap bulannya. Kamu bisa menggunakan aplikasi pengelola keuangan atau buku catatan untuk mencatat semua pengeluaranmu, baik yang rutin maupun tidak rutin. Dengan begitu, kamu bisa melihat berapa besar pengeluaranmu setiap bulannya dan menghindari pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Nomor 4. Memanfaatkan fitur perbankan. Di era milenial ini, kita dapat menemukan berbagai aplikasi dengan fitur yang dapat mengontrol pengeluaran kita. Kamu bisa memilih aplikasi perbankan mana yang kira-kira dapat mengendalikan keuangan kita dengan baik. Terutama, jika sudah berniat untuk menabung. Atau, bisa juga dengan mengunci tabungan. Jika kamu termasuk orang yang memiliki penghasilan di luar pekerjaan utama, pisahkan pendapatan-pendapatan itu di rekening yang berbeda. Sehingga, kamu dapat mengendalikannya dengan lebih mudah. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, pilih aplikasi perbankan yang memiliki fitur pengelolaan keuangan yang lengkap dan mudah digunakan. Aplikasi perbankan dengan fitur pengelolaan keuangan akan membantumu mencatat semua transaksi keuanganmu, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, serta membuat anggaran dan target keuanganmu. Kamu juga bisa melihat laporan keuanganmu secara real-time dan mendapatkan saran atau rekomendasi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuanganku. Kedua, pilih aplikasi perbankan yang memiliki fitur investasi atau asuransi yang menarik dan terpercaya. Aplikasi perbankan dengan fitur investasi atau asuransi akan memberikan kamu akses ke berbagai produk investasi atau asuransi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Kamu juga bisa mendapatkan informasi dan edukasi tentang produk-produk tersebut serta bantuan dalam proses pendaftaran atau pencairan dana. Nomor 5. Cashless. Batasi uang cash dalam saku atau dompet dengan memperhitungkannya terlebih dahulu. Berapa kira-kira total pengeluaranmu dalam bentuk tunai dalam sehari? Dana yang pas-pasan dalam saku dapat mengontrolmu agar tidak terlalu ringan tangan dalam merogoh kocek. Dengan maraknya berbagai gerbang pembayaran digital, cashless memang menjadi sebuah gaya hidup baru bagi orang-orang di era ini. Namun, tetaplah bijak. Banyaknya promosi yang ditawarkan kadang bukan membuat kita menjadi lebih hemat malah semakin boros. Nomor 6. Minta dukungan dengan orang terdekat. Tips selanjutnya yang dapat menjadi penyemangat untuk tetap fokus menabung adalah dengan mengutarakan niatmu pada orang-orang terdekat, seperti orang tua, kakak atau adik dan lainnya. Dengan begitu, mereka juga bisa berperan untuk memberi dukungan agar niat baikmu bisa tercapai. Apalagi, jika tujuannya demi masa depan seperti menikah misalnya, atau membeli rumah. Karena dengan begitu, ada orang lain yang dapat selalu mengingatkan agar kamu tidak mengeluarkan uang demi hal yang tidak terlalu penting, dan tetap fokus pada tujuan. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, jelaskan dengan jelas tujuan menabungmu kepada orang terdekatmu. Kamu bisa bercerita tentang apa yang menjadi motivasi dan harapanmu dari menabung. Misalnya, kamu ingin menabung untuk membeli rumah karena kamu ingin memiliki tempat tinggal sendiri yang nyaman dan aman. Atau, kamu ingin menabung untuk menikah karena kamu sudah merasa siap untuk membina rumah tangga dengan pasanganmu. Dengan menjelaskan tujuan menabungmu, orang terdekatmu akan lebih mudah memahami dan mendukung keputusanmu. Kedua, mintalah dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanmu. Kamu bisa meminta dukungan yang berupa nasihat, motivasi, bantuan, atau pengawasan. Namun, kamu juga harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan orang terdekatmu. Jangan meminta dukungan yang terlalu berat atau tidak realistis. Misalnya, kamu tidak bisa meminta orang terdekatmu untuk menabung bersamamu jika mereka juga memiliki kebutuhan dan tujuan menabung yang berbeda. Atau, kamu tidak bisa meminta orang terdekatmu untuk mengawasi setiap transaksi keuanganmu jika mereka juga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.